Susah banget nyari kata-kata yang tepat buat ngomongin apa yang lagi terjadi belakangan ini. Banyak banget kasus pelecehan seksual di tempat-tempat yang harusnya aman. Hati aku hancur mikirin bahwa orang-orang yang seharusnya melindungi kita, kayak dokter, polisi, tentara, bahkan keluarga malah jadi pelaku. Jujur aku sakit hati. Sakit hati buat semua orang, laki-laki, perempuan, maupun anak-anak yang harus ngalamin ini. Kita hidup di dunia dimana kita diajarin buat jaga diri, pakai baju yang sopan, bertingkah yang baik, biar nggak kenapa-napa. Tapi aku mau tegasin satu hal, nggak ada orang yang pantas dilekan. Mau orang pakai baju apa, lagi di mana, atau berperilaku kayak gimana pun itu bukan salah korban. Yang salah orang yang milih buat melanggar keamanan dan hak asasi orang lain. Sebenarnya ngelihat pelakunya aja juga nggak cukup sih. Sistemnya yang ngebiarin ini terus terjadi. Masyarakat, hukum, budaya ngebiarin hal kayak gini terus ada. Kenapa kita cuma fokus nyuruh para korban buat lebih waspada, bukannya nuntut tanggung jawab dari orang yang nyakitin mereka? Udah saatnya kita stop sistem yang ngelindungin pelaku. Nggak ada satu orang pun, mau dia kaya, punya jabatan, punya banyak koneksi, penting, yang bisa dan boleh lolos dari konsekuensi melakukan tindakan ilegal apapun. Kita harus berhenti biarin masyarakat ngewajarin kelakuan yang kayak gini. Ini masalah kita semua, bukan cuma urusan pribadi. Dan kita harus nuntut perubahan. Setiap institusi, tempat kerja, jalanan, apalagi rumah harus jadi tempat di mana kita dihargai, dihormati, dan ngerasa nyaman. Aku harap kita semua bisa pelan-pelan ngeberaniin diri untuk nggak diem aja. Kalau kamu lihat ada yang nggak beres, speak up. Aku mau kita balikin keadaan. Memang nggak ada satu solusi yang bisa ngerubah situasi ini secara instan, tapi sebagai permulaan, aku mau ngingetin soal prinsip 5D. Dialihkan, dilaporkan, dokumentasikan, ditegur, dan ditenangkan. Yang bisa jadi awal dari gimana kita lindungin diri kita sendiri dan orang lain di ruang publik. Ini perjuangan jangka panjang yang bisa kita menangin kalau kita mau ngelakuinnya sama-sama. So let's get these assholes! Yeah. Let me do that. Getting money with these white folk. Halo sahabat setia Aisyah Channel. Kembali lagi dengan gosip terhangat yang siap bikin kalian penasaran. Jangan lupa siapkan cemilan, karena kita bakal kupas tuntas kabar terbaru hari ini. Cinta Laura menambah panjang daftar publik figur yang mengutarakan keresahan atas maraknya kasus pelecehan di tanah air selama beberapa pekan terakhir. Lewat akun Instagramnya, Cinta Laura mengaku tidak habis pikir dengan lingkungan aman malah menjadi tempat terjadinya kasus pelecehan. Jujur aku sakit hati buat semua orang laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang harus ngalamin ini, kata Cinta Laura. Oleh karena itu, pujaan hati Arya Vasco tersebut mengutarakan ekspresi kesedihan. Apalagi, identitas pelaku memiliki profesi mentereng sebagai pelayan masyarakat. Banyak banget kasus pelecehan seksual di tempat-tempat yang harusnya aman. Hati aku hancur mikirin bahwa orang-orang yang seharusnya ngelindungi kita, kayak dokter, polisi, tentara, bahkan keluarga malah jadi pelaku, ujar Cinta Laura. Dalam video tersebut, Putri Michael Kill dan Herdiana Kill itu menilai bahwa busana korban tidak lantas menjadi faktor terjadinya tindak pelecehan. Kita hidup di dunia di mana kita diajari buat jaga diri, pakai baju yang sopan, bertingkah yang baik biar enggak kenapa-kenapa. Tapi aku mau tegasin satu hal. Enggak ada orang yang pantas dilecehkan, imbu bintang seri skandal ini. Oleh karena itu, mantan pacar Irwansyah itu juga mengajak masyarakat untuk tidak menyalahkan korban ketika terjadi kasus pelecehan. Mau orang pakai baju apa, lagi di mana, atau berperilaku kayak gimana pun itu bukan salah korban. Yang salah, orang yang milih buat melanggar keamanan dan hak asasi orang lain, ucap Cinta Laura. Di samping itu, Cinta Laura juga mengajak masyarakat untuk menormalisasi melindungi identitas pelaku tindak pelecehan kendati memiliki latar belakang mentereng. Sudah saatnya kita stop sistem yang ngelindungin pelaku. Enggak ada satu orang pun
Mau dia kaya, punya jabatan, punya banyak koneksi penting, yang bisa dan boleh lolos dari konsekuensi melakukan tindakan ilegal apapun, tutur artis blasteran Jerman ini. Pada penutupnya, Cinta Laura berharap hal tersebut dapat mengurangi kasus pelecehan di tanah air. Dia juga meminta para korban untuk bersuara agar mendapat keadilan. Aku harap kita semua bisa pelan-pelan ngeberaniin diri untuk enggak diam aja. Kalau kamu lihat ada yang enggak beres, speak up. Aku mau kita balikin keadaan, ucap Cinta Laura. Memang enggak ada satu solusi yang bisa mengubah situasi ini secara instan. Tapi sebagai permulaan, aku mau ngingetin soal prinsip 5D. Dialihkan, dilaporkan, dokumentasikan, ditegur, dan ditenangkan, kata Cinta Laura menambahkan. Cuplikan unggahan video curahan hati keresahan Cinta Laura atas maraknya kasus pelecehan ini viral hingga menyebar luas ke sejumlah akun gosip. Cinta Laura kill marah pelecehan ada di mana-mana, tulis akun @nyinyir_update_official. Ditilik pada Sabtu tanggal 19 April tahun 2025. Perihal itu, sejumlah warganet turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Cinta keknya lelah banget menyuarakan keadilan. Jangan lupa, tak, kamu butuh istirahat juga, tulis seorang warganet. Jagankan cinta. Gue dari dulu juga kalau ada kasus pelecehan terutama pelecehan berat selalu vokal, ucap warganet lain. Agree. Jangan salahin cewek enggak pakai baju sopan. Buktinya banyak saudara kita yang baju sopan malah kena pelecehan, ujar warganet lainnya. Untuk informasi tambahan, kasus pelecehan yang sedang mendapat atensi belakangan ini terjadi di ruang lingkup kesehatan. Pelaku pelecehan tersebut sama-sama berprofesi sebagai dokter. Dalam kasus pemerkosaan di RSUP Hasan Sadikin Bandung, pelaku merupakan dokter PPDS bernama Priguna Anugerah Pratama. Sementara di Garut, pelaku adalah seorang dokter bernama Syafril Firdaus. Sahabat Aisyah Channel 92. Itulah informasi terbaru seputar dunia selebriti hari ini. Semoga menghibur dan menambah wawasan kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di konten berikutnya.